Halo sahabat budaya, selamat datang di Lentera Jelajah Nusantara. Kali ini kita akan menelusuri sebuah peninggalan bersejarah yang penuh makna, yaitu Candi Jago di Tumpang, Malang, Jawa Timur. Candi yang dibangun pada abad ke-13 ini bukan hanya indah dari sisi arsitektur, tetapi juga menyimpan jejak kejayaan besar kerajaan Singasari hingga Majapahit. Relief-relief yang terpahat di dindingnya syarat dengan cerita moral, ajaran, keagamaan, hingga nilai kehidupan yang diwariskan oleh leluhur kita. Mari ikuti perjalanan ini bersama Lentera Jelajah Nusantara, menyikap sejarah, keunikan, dan makna spiritual dari Candi Jago, sebuah warisan budaya yang tetap kokoh di tanah Jawa hingga hari ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel Lentera Jelajah Nusantara dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, sahabat budaya tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik tentang sejarah, budaya, dan warisan leluhur kita. Yuk bersama kita jaga dan lestarikan peninggalan sejarah Indonesia lewat cerita-cerita yang penuh makna. Candi Jago adalah salah satu peninggalan bersejarah dari masa kejayaan Kerajaan Singhasari. Candi ini terletak di Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nama Jago berasal dari kata Jawa kuno, Jajaku, yang berarti keagungan atau kebesaran. Candi ini didirikan pada abad ke-13 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1268 sampai 1280 Masehi. Sebagai tempat pemujaan sekaligus makam Raja Wisnuwardana, Raja keempat Singasari. Setelah wafat, Wisnuwardana dipuja dalam perwujudan Dewa Amoghapasa sesuai dengan tradisi Hindu-Buddha kala itu. Pembangunan candi ini diprakarsai oleh putranya, yaitu Kertanegara, raja terakhir Singasari yang terkenal visioner dengan mendirikan Candi Jago. Kertanegara bukan hanya menghormati ayahandanya, tetapi juga menegaskan legitimasi politik dan spiritual kerajaan. Dari sini Candi Jago menjadi salah satu pusat spiritual penting tempat masyarakat bersembayang, sekaligus menjadi penanda sejarah bahwa Malang adalah salah satu pusat peradaban besar di Jawa pada masa Singasari. Candi Jago memiliki fungsi yang sangat penting pada masanya, baik dari segi keagamaan, politik, maupun budaya. Yang pertama, sebagai fungsi keagamaan, Candi Jago awalnya dibangun sebagai tempat pemujaan sekaligus candi makam Raja Wisnuwardana. Yang berikutnya sebagai fungsi politik. Dengan mendirikan Candi Jago, Raja Kertanegara menegaskan legitimasi kekuasaannya sebagai penerus tahta Singasari. Yang berikutnya sebagai fungsi budaya dan pendidikan. Relief-relief yang menghiasi dinding candi berisi kisah moral dan ajaran kehidupan dari berbagai kitab, seperti Kunjakrakarna, Partayajna, dan Arjuna Wiwaha. Yang berikutnya sebagai fungsi sosial. Selain tempat peribadatan, candi juga menjadi ruang berkumpul masyarakat dalam upacara keagamaan dan spiritual. Secara arsitektur, Candi Jago memiliki bentuk yang unik dan berbeda dengan kebanyakan candi di Jawa Timur. Dari segi bahan dan struktur, candi ini terbuat dari batu andesit dengan ukuran sekitar 23 x 14 meter dan tinggi yang kini tersisa sekitar 9 meter. Bagian atas candi sudah banyak yang runtuh sehingga bentuk aslinya tidak sepenuhnya utuh. Dari segi bentuk berundak, Candi Jago berbentuk teras berundak yang menyerupai piramida bertingkat. Dari sisi orientasi dan tata letak, candi menghadap ke arah barat dengan tangga naik di sisi depan. Tata letaknya mengarahkan pengunjung untuk naik dari bawah menuju atas, melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Dari sisi relief dan hiasan, keunikan utama Candi Jago adalah reliefnya yang sangat kaya, adalah kisah Kunjarakarna, ajaran moral dan kehidupan setelah mati.
dari sisi atap yang hilang. Bagian atas candi kini sudah runtuh, sehingga bentuk asli atapnya masih diperdebatkan. Ada yang memperkirakan berbentuk stupa. Dengan arsitektur berundak, relief yang kaya cerita serta perpaduan gaya Hindu-Buddha, Candi Jago menjadi bukti kemegahan seni arsitektur Jawa Timur pada abad ke-13. Candi Jago terkenal dengan relief-reliefnya yang sangat kaya dan penuh makna. Setiap dinding candi dipenuhi pahatan yang menceritakan kisah-kisah dari ajaran Hindu, Buddha maupun cerita rakyat. Yang pertama ada relief Kunjarakarna, menceritakan perjalanan seseorang raksasa bernama Kunjarakarna yang mencari pencerahan agar bisa lahir kembali sebagai manusia. Yang kedua ada relief Partayajna, upacara Yajna oleh Arjuna, mengisahkan Arjuna yang melakukan tapa brata untuk mendapatkan senjata sakti. Yang ketiga ada relief Arjuna Wiwaha, menggambarkan kisah Arjuna yang bertapa di gunung, lalu diuji dengan godaan para bidadari dan akhirnya diberi senjata oleh dewa. Yang keempat ada relief Angling Dharma, salah satu kisah populer Jawa kuno tentang seorang raja yang bisa memahami bahasa hewan. Yang kelima ada relief Tantri, cerita binatang. Relief ini berisi dongeng-dongeng binatang dengan pesan moral mirip dengan kisah fabel. Tujuannya adalah sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar meneladani kebajikan dan menghindari sifat buruk. Candi Jago bukan hanya peninggalan arkeologi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat hingga sekarang. Yang pertama sebagai nilai sejarah dan identitas, yang kedua sebagai nilai spiritual dan religius, yang ketiga sebagai nilai pendidikan, yang keempat sebagai nilai sosial dan budaya. Kini Candi Jago masih berdiri di Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, namun kondisinya yang tidak lagi utuh seperti pada masa kejayaannya. Kerusakan fisik, bagian atas candi sudah hilang, runtuh, sehingga hanya menyisakan bagian kaki dan tubuh candi. Pemugaran dan perawatan. Pemerintah kolonial Belanda sejak mulai melakukan pemugaran awal sejak tahun 1930-an. Kini area candi cukup terawat dengan taman sederhana di sekelilingnya, sehingga pengunjung bisa lebih nyaman saat berkunjung. Candi Jago bukan sekedar bangunan batu, tetapi juga syarat dengan filosofi kehidupan dan nilai spiritual masyarakat pada abad ke-13. Yang pertama, sebagai simbol kebesaran dan keharmonisan. Yang kedua, sebagai perjalanan spiritual. Yang ketiga, pendidikan moral melalui relief seperti Kunjarakarna, Arjuna Wiwaha, Partayajna, dan Angling Dharma. Yang keempat, sebagai kehidupan dan alam semesta. Demikianlah perjalanan kita menelusuri Candi Jago dari asal-usul dan pendirinya hingga arsitektur, relief, filosofi, dan kondisi saat ini. Candi ini bukan sekedar bangunan batu, tetapi warisan budaya yang syarat nilai sejarah spiritual dan moral. Melalui relief dan bentuk arsitekturnya, Candi Jago mengajarkan kita tentang kesetiaan, kebajikan, keseimbangan hidup, dan perjalanan spiritual. Ia juga menjadi simbol kejayaan kerajaan Singasari dan identitas budaya Jawa Timur yang patut dijaga. Mari kita bersama-sama melestarikan warisan budaya Nusantara, belajar dari kisah leluhur, dan menghargai nilai-nilai luhur yang diwariskan melalui situs-situs sejarah seperti Candi Jago. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lentera Jelajah Nusantara agar tidak ketinggalan kisah menarik tentang sejarah, budaya, dan peninggalan leluhur di seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.